got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina dan ini teman saya Anita Sari. Kami berdua dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada hari ini kami ingin menyelesaikan tugas kami dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Maya Agustina MPD yang bertema analisis mengenai dampak lingkungan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anita Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada AMDAL. Nah, jadi AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yang mana tentu setiap komponen kehidupan wajib familiar dan berkaitan dengan aspek satu ini. Hampir setiap aspek kehidupan terikat dengan AMDAL, karena setiap aspek lingkungan beserta dampaknya wajib diperhatikan dan penting. Contohnya, suatu perusahaan produksi berdiri di lingkungan tertentu yang dekat dengan pemukiman penduduk. Tentu perusahaan tersebut wajib melakukan rancangan AMDAL agar kegiatannya tidak mencemari tanah, air, serta udara di dekat lingkungan pemukiman tersebut. Selanjutnya, tujuan AMDAL. Yang pertama, sebagai bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Yang kedua, AMDAL bertujuan untuk menjamin lingkungan yang berkualitas. Yang ketiga, untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Yang keempat, untuk membentuk keseimbangan serta populasi masyarakat setempat. Dan yang kelima, sebagai sumber daya yang dapat diperbarui dan didaur ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis AMDAL beserta contohnya. Yang pertama, AMDAL tunggal. AMDAL tunggal ini adalah kegiatan tunggal pelestarian lingkungan yang diatur oleh satu instansi pembinaan. Contohnya seperti proyek pembangunan rumah sakit, proyek PLTU, dan sebagainya. Dan yang kedua, AMDAL sektoral. AMDAL sektoral ini menjadi patokan atas kegiatan sektoral yang ditetapkan oleh menteri sektoral. Contohnya seperti proyek pembangunan jalan tol. Yang ketiga, AMDAL terpadu. AMDAL terpadu ini membuat dampak besar dari usaha yang bersifat terpadu dengan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Contohnya pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri dan pabrik. Keempat, AMDAL regional. AMDAL regional ini memuat dampak penting usaha terhadap lingkungan dalam kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Contohnya proyek penanaman tanaman mangrove di daerah Kutawaru, Cilacap. Yang kelima, AMDAL sosial. AMDAL sosial ini memiliki dasar yang serupa dengan AMDAL terpadu, namun sistem kajiannya ini berbeda. Contohnya seperti proyek pendirian sekolah untuk anak pemulung di sekitar TPA Bantar Gebang. Selanjutnya ada 4 keuntungan AMDAL dalam berbagai aspek. Yang pertama, keuntungan bagi pemerintah, yaitu membantu mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Yang kedua, keuntungan bagi pemilik modal, yaitu dengan adanya AMDAL bagi pemilik modal bisa mudah memberikan modal pinjaman suatu pembangunan atau proyek. Dan yang ketiga, ada keuntungan bagi pemilik proyek, yaitu bisa menjamin pembangunan proyek tetap berjalan tanpa harus melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, keuntungan bagi masyarakat, yaitu bisa mengetahui pembangunan tertentu dan selain itu juga dapat menjadi pengawas proyek yang sedang dilaksanakan. Baik, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Yang pertama ada Komisi Penilaian AMDAL, yaitu bertugas menilai dokumen AMDAL. Yang kedua, Pemrakarsa, yaitu suatu badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, masyarakat berkepentingan. Cukup sekian materi kami pada hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.